Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Medansyah dari program studi pendidikan dokter. Kali ini saya akan memaparkan presentasi tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya, sebaiknya kita perkenalan dulu, karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Dimulai dari Muhammad Rehan Nabil, silakan, on mic. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nabil dari program studi Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, Iqbal, silakan, on mic. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, terima kasih Iqbal. Selanjutnya Muhammad Abiansyah Miruddin, silakan on mic. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Syamiruddin dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Baiklah, terima kasih Abian. Selanjutnya M. Yunanda, silakan on mic. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dionanda dari jurusan D3 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya. Baiklah, terima kasih M. Yunanda. Selanjutnya yang terakhir Al Iksan Paik, silakan on mic. Halo, perkenalkan nama saya Aliksan Baik dari program studi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya kan punya PPT yang berjudul kebugaran jasmani ya. Kira-kira kalian ini kebugaran jasmaninya udah baik apa belum ya? Silakan on cam dan Baik. jawab. Sudah Alhamdulillah baik. 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 Baik, Untuk kalian semua nih punya hobi nggak? Olahraga kayak gitu, apa futsal, apa main bola? Kalau Muhammad Ryan Nabil suka main futsal nggak? Saya hobi berlari. Oh, hobinya berlari. Kalau Iqbal nih, sukanya apa nih hobinya? saya hobi berlari juga. Oh, baiklah, terima kasih. Untuk Abiansyah nih. Saya hobi bermain futsal. Oh, kejuaraan futsal. Untuk Dionanda? Saya hobi bermain bulu tangkis. Yang terakhir nih, Aliksan Paik nih, hobinya apa nih? Saya hobinya berenang dan bulu tangkis. Oke, terima kasih semuanya. Berarti udah baik semua ya kebugaran jasmaninya, insya Allah ya. Oke, langsung saja kita ke PPT yang saya akan paparkan ini ya. Saya izin share screen ya. Oke, jadi judul PPT saya adalah Kesehatan Jasmani. Nama saya Muhammad Fahri Widiansyah dengan nomor induk mahasiswa 04013822227217 dari kelas Omega 2022 ya. Langsung saja. Jadi online yang saya akan paparkan itu adalah yang pertama, kebugaran jasmani. Yang kedua adalah pentingnya aktivitas fisik atau olahraga. Yang terakhir ada pemanfaatan aplikasi Peser Health. Oke. Jadi kita mulai dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka semakin baik juga kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani salah satu faktor penentu kesehatan dan kebutuhan tubuh. Misalnya, dengan banyak berolahraga, maka tubuh kita akan lebih fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Seperti kawan-kawan tadi kan mempunyai hobi yang beragam ya. Nah, dari hobi itu kalian bisa melatih kebugaran jasmani kalian. Semakin banyak eh, semakin banyak aktivitas fisik yang kalian lakukan, akan semakin banyak juga kebugaran jasmani yang akan kalian dapatkan. Oke, kita lanjut ya. Komponen dari kebugaran jasmani. Komponen dari kebugaran jasmani itu yang pertama kekuatan atau strength.
Strength itu atau kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan atau otot kaki, dapat diperoleh dari latihan terus-menerus dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Latihan angkat beban dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Beberapa latihan untuk meningkatkan kekuatan antara lain, yang pertama, squat jump. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Push up. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot lengan. Sit up. Selain dapat mengecil perut, latihan ini juga dapat membuat otot perut menjadi makin kuat. Angkat beban. Latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Lakukan latihan tersebut dengan frekuensi sedikit saja. Karena kalau angkat beban, dilakukan dengan frekuensi yang berlebihan mungkin bisa membuat cedera. Yang terakhir adalah back up. Sama seperti sit up, back up dapat melatih meningkatkan kekuatan otot perut, yang terutama otot punggung. Yang kedua dari komponen kebugaran jasmani yaitu daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernapasan, dan peredaran darah secara efektif dan efisien. Berbeda dengan latihan kekuatan, daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat, frekuensi juga lebih lama, dan dalam durasi waktu yang panjang pula. Contohnya, latihan untuk kebugaran jasmani untuk daya tahan antara lain lari minimal 2 kilo, lari minimal 12 menit, lari multistage, angkat beban dengan berat yang ringan, namun pengulangan dan jumlahnya diperbanyak, repetisinya diperbanyak, serta lari naik turun bukit atau tanjakan dan turunan. Yang ketiga, daya otot atau muscular power. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan energi. Daya otot bisa juga disebut dengan daya ledak otot atau explosive power. Beberapa latihan yang dapat menambah daya otot antara lain, pertama vertical jump atau gerakan meloncat ke atas, yaitu dapat melatih otot tungkai. Yang kedua, front jump atau gerakan melompat ke depan, juga itu bisa melatih daya otot tungkai juga. Yang terakhir adalah side jump atau gerak meloncat ke samping, untuk melatih power explosive dari otot tungkai itu sendiri juga. Yang keempat adalah kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam berolahraga lari pendek dengan jarak 100 dan sampai dengan 200 meter. Daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien. Dengan cara penguluran tubuh yang baik, jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Cedera tak hanya dialami oleh seseorang yang berolahraga saja, tetapi dapat terjadi pada semua orang yang melakukan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Kalau kalian nggak pemanasan tuh biasanya lebih dominan akan terjadi cedera. Adapun contoh latihan untuk melatih daya lentur adalah dengan yoga, senam, dan berenang. Yang keenam adalah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah olahraga bulu tangkis, seperti Muhammad Dionanda tadi. Atlet bulu tangkis itu dituntut untuk mengambil shuttlecock dimanapun yang lawannya arahkan. Asal masih masuk dalam garis lapangan, itulah mengapa pebulu tangkis dituntut untuk memiliki teknik yang baik serta kelincahan. Yang ketujuh adalah koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh latihan dari koordinasi tersebut adalah contohnya itu memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya kembali dengan tangan kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu dilakukan terus-menerus. Itu juga bisa melatih agility. Yang ke-8, keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang
mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat mengandalkan keseimbangan. Beberapa contoh latihan untuk meningkatkan keseimbangan antara lain mungkin berjalan di atas balok selebar 10 cm yang memiliki ukuran panjang 10 meter. Berdiri dengan satu kaki, dijinjit, atau juga dengan sikap lilin. Yang kesembilan, ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh yang membutuhkan keakuratan antara lain memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Contoh latihan untuk meningkatkan ketepatan antara lain mungkin melempar tenis ke tembok tadi seperti koordinasi tadi. Untuk lebih spesifiknya mungkin masukkan bola basket kering. Kalau untuk sepak bola ya tendang bola ke gawang dengan akurat yang diperhitungkan dan memiliki tantangan. Yang terakhir adalah reaksi atau reaction. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Salah satu di antara latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola ya, seperti menangkap bola tenis tadi. Oke, kita lanjut ya. Ini cara menjaga kebugaran tubuh. Yang pertama itu dengan rutin olahraga. Nah, olahraga itu biasanya dilakukan mungkin kalau untuk kardio ya 30 menit dalam sehari minimal ya. Jenis olahraga berintensitas rendah sehingga sedang contohnya jogging, bersepeda santai, senam aerobik atau berenang. Bagian tubuh Anda sudah terbiasa berolahraga, durasi dan frekuensinya bisa ditambah. Begitu pula dengan jenis olahraga sesuai dengan tujuan yang Anda ingin capai. Misalnya kalian itu ingin diet, mungkin perbanyaklah kardio. Kalau ingin meningkatkan massa otot, mungkin kalian bisa angkat beban atau olahraga yang bisa melatih kekuatan otot yang tadi. Yang kedua adalah mengatur pola tidur. Pola tidur ini juga bagus untuk menjaga kebugaran tubuh. Kalau kalian sering begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Tidur memainkan peran penting jika kalian ingin menjaga tubuh agar tetap sehat. Tidur membantu proses pemulihan dan perbaikan kerja jantung serta pembuluh darah setelah seharian beraktivitas. Tidur juga dapat membantu tubuh membuang racun dan mengatur kembali kadar glukosa darah ke tubuh. Kalau kalian kurang tidur, tubuh kalian tuh tidak punya cukup waktu untuk memulihkan diri. Kebiasaan begadang dan tidur yang tidak nyenyak dalam jangka panjang juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, penyakit ginjal, tekanan darah tinggi, diabetes, dan stroke. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi seimbang. Pola makan yang buruk dapat meningkatkan risiko kemunculan masalah kesehatan serius, seperti kelebihan berat badan atau obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Penyakit-penyakit ini tentu dapat menghambat semua cara yang Anda lakukan dalam menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Maka dari itu, batasi konsumsi panganan manis, asin, berminyak, dan lemak. Selain itu, pastikan juga Anda makan buah-buahan dan minum air putih minimal 8 gelas sehari atau 2 liter. Oke, kita lanjut ya. Ini manfaat dari kebugaran jasmani. Yang pertama adalah terhindar dari obesitas. Kalau seseorang memiliki tubuh atau jasmani yang bugar, ia dapat melakukan kegiatan maupun aktivitas apapun. Kemudian, hal tersebut dapat membantu tubuh untuk mengolah zat-zat makanan untuk memproses pembakaran energi dari dalam tubuh. Sedangkan orang yang kurang melakukan gerakan tubuh, hal itu dapat mengakibatkan zat-zat makanan serta energi yang berlebihan akan menumpuk di dalam tubuh. Pada akhirnya akan berdampak pada timbulnya obesitas. Dengan melakukan kegiatan fisik, kalian dapat membantu mencegah kelebihan berat badan atau membantu menjaga berat badan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas fisik dapat membantu proses pembakaran kalori dalam tubuh. Semakin kita intens dalam melakukan aktivitas, semakin banyak kalori yang akan kalian bakar.
Hal inilah yang menjadi manfaat olahraga itu penting untuk dilakukan secara rutin. Yang kedua adalah terhindar dari penyakit jantung. Melakukan latihan kebugaran jasmani juga dapat membantu seseorang untuk terhindar dari resiko penyakit jantung. Manfaat kebugaran jasmani dengan latihan fisik dapat membantu aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pada saat proses itu berlangsung, otot-otot jantung dapat berkontraksi dengan cepat, sehingga dapat melatih kinerja otot jantung menjadi lebih baik, yang pada akhirnya dapat menghindarkan diri dari resiko penyakit jantung seperti stroke maupun gangguan jantung lainnya. Oke, kita lanjut ya. Terhindar dari resiko diabetes. Manfaat kebugaran jasmani akan membantu menormalkan kadar insulin yang terjadi akibat kegemukan atau obesitas. Hal tersebut dapat menghindarkan kalian dari resiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Namun tentu saja harus diiringi dengan pola makan yang sehat seperti mengonsumsi sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang keempat adalah terhindar dari hipertensi atau darah tinggi. Jasmani yang bugar dan sehat dapat menghindarkan seorang dari gangguan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam gangguan penyakit seperti jantung dan stroke. Yang kelima, menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Menurunkan kolesterol yang dalam tubuh, melakukan aktivitas kebugaran jasmani seperti yang dapat dari manfaat jogging atau jalan kaki dapat membantu seseorang untuk menurunkan tingkat kolesterol jahat atau LDL serta menaikkan kolesterol baik atau HDL. Terhindar dari resiko kanker. Dari beberapa penelitian yang telah ditunjukkan bahwa manfaat kebugaran jasmani dapat menghindarkan Anda dari resiko terjangkitnya penyakit kanker dengan presentase mencapai 30% seperti kanker payudara, kanker sumsum tulang, kanker paru-paru, kanker usus besar, dan lain-lainnya. Terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Latihan kebugaran jasmani dapat membantu untuk menjaga agar tulang tetap sehat dan kuat. Hal ini akan menghindarkan diri dari resiko osteoporosis atau terjadinya tulang keropos. Dengan melakukan berbagai aktivitas fisik akan membantu menghasilkan otot tulang yang kuat. Hal ini dapat mengurangi resiko aristik maupun gangguan tulang lainnya. Latihan fisik yang rutin juga dapat meningkatkan kepadatan tulang sehingga dapat mencegah tulang keropos atau osteoporosis. Meningkatkan mood atau suasana hati ya. Melakukan aktivitas fisik dapat membantu merangsang berbagai bahan kimia dalam otak yang dapat membuat seseorang merasa lebih bugar, bahagia, dan maupun lebih santai. Selain itu, manfaat kebugaran jasmani dengan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga akan dapat memperbaiki penampilan seseorang dan menjadikannya lebih percaya diri. Selain itu, aktivitas lain juga dapat memperbaiki mood, yaitu mungkin pada aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan energi. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan melakukan aktivitas dan latihan, dapat membantu mensuplai manfaat oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan jaringan tubuh lainnya, sehingga dapat membantu fungsi sistem kardiovaskular secara efisien. Pada saat organ jantung dan paru-paru dapat bekerja lebih efisien, tubuh akan memiliki lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mencegah insomnia. Mempertahankan kebugaran jasmani dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat membantu seseorang untuk tertidur lebih cepat dan lebih pulas. Hal ini akan menurunkan risiko terjadinya gangguan susah tidur atau insomnia. Baiklah, kita lanjut ya. Pentingnya aktivitas fisik atau olahraga. Aktivitas fisik merupakan satu cabang olahraga yang memiliki kegiatan dengan menggerakkan anggota tubuh sehingga membuat otot-otot beserta rangka tubuh melakukan pergerakan dan akan membakar lemak dan menurunkan kolesterol pada tubuh. Ini yang pentingnya aktivitas fisik tadi ya. Kita lanjut. Jenis-jenis aktivitas fisik. Yang pertama, aktivitas ringan. Kegiatan aktivitas yang ringan tidak harus memerlukan tenaga yang banyak sehingga melakukannya akan terlihat mudah. Contohnya olahraga skipping, olahraga senam lantai, jalan cepat. Skipping itu digunakan untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kekuatan pada tubuh karena olahraga ini sangat mudah dilakukan pada tempat tubuh.
dan terbuka. Yang kedua yaitu aktivitas sedang. Kegiatan aktivitas sedang membutuhkan cukup dengan tenaga yang sedang sehingga melakukan juga akan terlihat lebih mudah. Contoh aktivitas sedang yaitu lari pagi dan sore, senam aerobik, memanah, dan trail slow jogging. Yang ketiga adalah aktivitas berat. Aktivitas berat itu kegiatan aktivitas yang berat itu membutuhkan banyak tenaga serta dengan kekuatan sehingga melakukannya agak terlihat lebih sulit. Maaf ya. Contoh dari aktivitas berat itu adalah tinju, fitness, dan taekwondo. Oke, kita lanjut. Manfaat dari aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh. Yang pertama itu seperti kayak tadi, mengendalikan kadar kolesterol, mengendalikan stres, mengurangi kecemasan, memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, menurunkan risiko keroposnya tulang atau osteoporosis. Baik, kita lanjut ya. Yang ini adalah outline kita yang terakhir, yaitu pemanfaatan aplikasi Pest Health. Ini dia aplikasinya, bisa kalian download di smartphone kalian. Pest Health ini adalah aplikasi kayak pemanfaatan kayak misal kalian lari itu bisa diukur, kalian lari udah berapa kilo, untuk hari ini kalian udah jalan berapa kilo, udah berapa langkah gitu. Ini bisa di-download gratis di smartphone kalian di App Store atau di Play Store ya. Ini masih aplikasinya online dan ini bisa tetap berjalan walaupun kalian tidak menggunakan handphone itu sendiri ya. Kita lanjut. Manfaat dari Pest Health. Manfaat dari Pest Health ini membantu pengguna untuk konsisten dalam diet maupun melakukan pola hidup sehat dengan menyajikan data-data yang tertera pada saat menggunakan aplikasi Pest Health. Seperti yang saya bilang tadi, ini total step ini bisa kalian lihat untuk total step per hari. Kayak kalian udah melangkah berapa banyak, udah berapa kalori yang udah kalian habisin, dan kalian tuh aktifnya berapa jam, berapa jarak yang udah kalian tempuh. Jadi kalian tuh bisa lihat di aplikasi ini. Walaupun kalian lagi nggak buka aplikasinya ya, kalian tinggal aja HP-nya taruh di kantong, tuh aplikasinya bisa mengukur sendiri atau menilai sendiri. Oke, kayaknya udah selesai nih. Ada pertanyaan nggak nih? Untuk teman-teman ada pertanyaan nggak nih untuk teman-teman? Saya ingin bertanya. Ya, silakan untuk momen terakhir Nabi apa? Tadi Saudara Fahri telah menjelaskan beberapa penting-pentingnya untuk menjaga kesehatan ya. Kebugaran jasmani, manfaat dari berolahraga. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau menurut Saudara sendiri, eh, ada negatif tidak jika kita berolahraga secara berlebihan? Dampak dari tubuh kita itu apa? Terima kasih. Eh, yang pastinya ya, saya langsung jawab aja untuk Muhammad Abiansyah. Yang berlebihan itu tidak baik ya untuk kesehatannya, terutama aktivitas fisik. Jadi kita tuh melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kekuatan tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita terlalu memaksakan untuk melakukan aktivitas fisik yang berlebihan itu akan berdampak buruk bagi tubuh kita ya. Contohnya cedera. Itulah mengapa banyak pemain yang memaksakan, pemain bola yang memaksakan dan dia itu akan terkena ACL. Oke, terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawaban saya, Muhammad Abian? Ya, puas. Nah, terima kasih untuk mengomentari Nabi. Silakan. Kapan waktu terbaik untuk berolahraga dan apa alasannya? Kapan waktu terbaik untuk olahraga itu sepertinya tergantung pada orangnya masing-masing ya. Kalau untuk misalnya pagi dia nggak ada waktu ya bisa sore ya. Tapi kebanyakan orang itu berolahraga tuh pada waktu pagi hari dan sore hari. Karena di waktu pagi hari tubuh kita itu sedang bugar-bugarnya karena kita baru saja terbangun dari tidur kita, sehingga kita tuh akan mendapatkan manfaat yang lebih dari olahraga kita itu sendiri, dan itu akan
suplai oksigen yang baik untuk tubuh kita. Karena di pagi hari itu kan bisa kita tahu sendiri, di pagi hari itu banyak sekali oksigen di luar yang belum terkena polusi dari udara yang kayak di siang hari atau di sore hari. Nah, terima kasih. Apakah Muhammad Nabil sudah puas dengan jawaban saya? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk Pak Ik, Dionanda, dan Iqbal? Belum ada. Baiklah, sepertinya saya akan cukupkan presentasi saya. Bila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh live